vang lên. Đánh đầu khá nguy hiểm coi. 1-0 dành cho Indonesia. Bóng đã chạm vào mép dưới xà ngang và đi vào lưới. Polo, akhirnya Indonesia memenangkan ya pertandingan Indonesia melawan Myanmar. Uraisin banget iki ya. Jadi ora enek komen-komen negatif lah ya karo negara sebelah karena kita itu menang. Nah, kemarin kan sempat kita itu kuni kayak gue ya. Nek dhewe iki podo. Kalau seandainya kita itu sama lagi atau kalah, waduh, isin toh. Aduh, mudah-mudahan ya nanti tetangga sebelah bisa menangkan ya. Kita berharap nanti timnas Garuda Muda Indonesia ini bisa bertemu dengan timnas Malaysia dan kita bertarung di Piala AFF Porobolo ya. Kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan Indonesia juga bisa langsung shot ke atas nanti menang terus lah ya. Bisa menjadi juara AFF tahun ini teman-teman ya. Iki aku mepet banget gawe video nih karena bar nonton nggak kebren nek tamu yo sik gawe video ae. Wes yuk kita nonton video komentar-komentar dari para netizen. Skuad Garuda Muda tampil menggebrak menghadapi tuan rumah Myanmar di kandang Myanmar. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Myanmar Piala AFF 2024. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel Love Indonesia agar Anda tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Menghadapi tuan rumah Myanmar, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menggandakan mayoritas pemain level U22. Ia mengandalkan Cahya Supriyadi di bawah mister gawang di lini pertahanan ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas. Timnas menang 1-0 atas Myanmar, itu tebakan saya skornya. Tebakanmu berapa? Silahkan komen. Ya nggak usah berharap banyak, menang 1-0 sudah cukup lah ya, 3 poin. Yang penting lolos grup, masuk final. Karena kita masih rata-rata main U22, main muda. Lawan kita udah senior semua, di atas 25 tahun. Gimana menurutmu? Setuju? 1-0 aja lah, komen. Di lini tengah, Sintayong menurunkan Afrilianto Niko dan Pratama Arhan pada sisi sayap. Kedua pemain ini akan mengapit Zainuddin Faris dan Arhan Fikri di pos gelandang tengah. Di lini depan, Sintayong menempatkan Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United ini akan bekerja sama dengan Hoki Caraka dan Arhan Kaka Purwanto untuk mencetak gol. Timnas Indonesia berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Namun para pemain Myanmar juga bermain agresif yang mempersulit para pemain muda Garuda kesulitan mengeksekusi peluang matang. Indonesia hampir kecolongan pada menit ketiga. Kesalahan Doni Tri Pamungkas dalam menghalau bola memberi lawan Moe Ong ruang tembak. Untung tendangannya masih melesat di sisi kiri gawang Cahya Supriyadi. Pada menit ke-13, Indonesia mendapatkan peluang setelah Marcelino Ferdinand melakukan tusukan di sisi kanan pertahanan Myanmar. Guys, tahukah kamu menurut manajer Timnas Indonesia Pak Somarji bahwa manajemen dan PSSI tidak menargetkan secara khusus untuk Timnas Indonesia juara di turnamen Piala AFF 2024 ini. Bahkan kata Pak Somarji menyebut bahwa target secara spesifik di Piala ASEAN tidak ada dari seorang Pak Erick Thohir. Sepakat juga dengan wawancara Pak Erick Thohir pada waktu itu di berbagai media. Para PSSI dan khususnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dia cuma bilang bahwa ingin melihat Timnas Indonesia tampil sebaik mungkin di turnamen Piala AFF ini. Apakah dengan cara demikian bisa menghilangkan beban besar, beban juara di pundak-pundak para pemain muda dan juga seorang pelatih Coach STY sendiri yang belum pernah menyembahkan trofi buat Timnas Indonesia? Ataukah ini akan menjadi mentalitas agar kita bisa meraih juara, agar tidak terlalu terbebani, atau jangan-jangan memang kita belum siap untuk menghadapi turnamen Piala AFF ini dengan skuad-skuad muda kita. Kita akan nantikan di match pertama nanti melawan Myanmar seberapa jauh persiapan kita di turnamen Piala AFF dan seberapa matang skuad yang dibawa oleh Coach Sintayong ini yang digadang-gadang akan dipakai untuk regenerasi di Asian Games dan berpeluang juga untuk bisa masuk ke line up tim senior tentunya. Sayangnya umpan silang ke tiang jauh masih melenceng.
Hoki Caraka gagal memanfaatkan menjadi gol. Sundulannya bisa dengan mudah ditangkap oleh kiper Myanmar Zi Aung. Pada menit ke-17, gawang Indonesia kembali terancam. Tirana Zhao melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. Bola mampu ditepis oleh Cahya Supriyadi. 3 menit berselang, giliran Aung Kaungman mendapatkan peluang. Ia melepaskan tendangan tetapi masih mampu ditangkap oleh kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi. Timnas Indonesia berusaha keluar dari tekanan. Beberapa peluang lewat skema bola mati juga berakhir sia-sia, salah satunya pada menit ke-32. Kalau Vietnam, Myanmar, Filipina mengeluarkan pemain-pemain seniornya, memang berat. Artinya kalau senior ketemu senior udah nggak takut lagi tuh Indonesia. Ya kan, mau ketemu Vietnam lah, mau ketemu Thailand lah, mau ketemu siapapun udah nggak takut. Tapi kalau kelompok umur ketemu senior memang berat karena memang pengalamannya jauh. Apalagi kalau tadi Rais bilang Vietnam mau liburkan kompetisi, Thailand juga, mungkin negara lain juga demi AFF. Indonesia menurunkan yang U22 kebanyakan, mostly kira-kira 80% gitu, ya peluangnya berat. Tetapi dengan semua yang terjadi di Piala Asia U23, yang terjadi di kelompok senior, di mana confidence pemain-pemain Indonesia sudah sangat tinggi, bukan nggak mungkin juga sebetulnya bisa ke semifinal, final, atau bahkan juara. Tapi kalau saya bilang, jangan terlalu berharap Indonesia juara dengan pelatihnya Sintayong, dengan dipanggilnya Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand, karena kalau benar Vietnam menurunkan pemain senior, Myanmar juga pemain senior, berat melawan mereka. Tergantung juga pertandingannya di mana ya, home atau away gitu. Tapi memang harus dibilang dari awal bahwa Indonesia sebetulnya targetnya memang juara, tetapi yang diturunkan adalah kebanyakan diperkuat tulang punggungnya oleh pemain U22, itu jauh lebih aman gitu loh. Jadi jangan memberi beban juga kepada mereka karena pemain-pemain muda ini butuh jam terbang. Tapi kalau bisa jadi juara bonus gitu loh. Masuk final bonus, semifinal juga gitu loh. Tapi jangan ada beban juara. Karena dengan asumsi yang tadi Vietnam tim senior, Indonesia hanya kelompok umur dalam tanda kutip nggak malu-maluin juga. Bukan aib kalau nggak juara di AFF. Jadi menggampangkan dong berarti yang tadi kita sebutkan. Nggak menggampangkan juga karena memang menurut saya target PSSI sendiri setengah hati memberikan target juara itu. Kan Erick Thohir ngomongnya ya kalau jadi juara bagus aja gitu ya yang kan. Penting yang terbaik. Yang penting yang terbaik yang bisa dicapai. Jadi nggak seperti yang tegas harus juara gitu ya. Di Piala Dunia kan sebetulnya juga nggak ada target Indonesia bisa lolos langsung. Target besarnya sebetulnya posisi 3 atau 4. Ya kan? Ya itu kan justru memberi keleluasaan kepada Sintayong untuk ya mungkin ada pro kontranya. Dia coba-coba formasi, coba-coba strategi. Tapi kan so far setelah mengarahkan Arab Saudi peluangnya gede gitu loh ya kan. Jadi sekarang targetnya harus lolos ke putaran keempat paling enggak. Itu artinya Indonesia paling tidak di posisi 3 atau 4. Sama sebetulnya di AFF juga. Dengan komposisi pemain kebanyakan U22, ya udahlah masuk final juga udah bagus. Kalau jadi juara ya bonus. Tandukan Muhammad Ferrari memanfaatkan tendangan sudut Doni Tripamungkas masih melebar. Pada menit ke-42, Myanmar memiliki peluang lewat Nanda Keau, namun tendangannya pelan dan mampu ditangkap oleh kiper Cahya Supriyadi. Tak banyak peluang tercipta, Timnas Indonesia hanya punya peluang lewat tendangan keras Marcelo Ferdinand yang masih melebar. Hingga 4 menit masa injury time tak ada gol tercipta. Bahkan pada masa injury time sempat terjadi kekacauan antara pemain Timnas Indonesia dengan pemain Myanmar. Marcelo Ferdinand didorong, lalu pemain Myanmar marah dan emosi menendang bola yang sudah mati. Hal itu membuat wasit mengganjar kartu kuning untuk pemain Myanmar tersebut. Sangat disayangkan, Piala AFF yang sangat bergengsi di Asia Tenggara harus dinodai oleh amukan pemain Myanmar. Statistik babak pertama Indonesia versus Myanmar menunjukkan dominasi tim asuhan Sintayong dalam menguasai bola. Skuad Garuda mendominasi 59% penguasaan bola, tetapi gagal menciptakan peluang yang mengarah ke gawang Myanmar. Adapun Myanmar mampu menciptakan 8 peluang dan 3 diantaranya mengarah ke gawang Cahya Supriyadi. Di babak kedua, Timnas Indonesia diharapkan mampu menciptakan gol. Paling tidak Timnas Indonesia bisa menciptakan 1 gol alias 1-0.
Dan jika Timnas Indonesia menang pada malam hari ini, maka otomatis Timnas Indonesia meraih 3 poin penuh di pertandingan perdana Piala AFF 2024. Dan untuk hasil akhir pertandingan antara Timnas Indonesia versus Myanmar pada malam hari ini, kami akan mengupdate-nya di thumbnail dan deskripsi video kami. Salam olahraga. Para dulur, para bolo kabeh, bagaimana? Seharusnya kita itu bangga sekali ini kali ini ya, karena termasuk Bung Toel juga ngomong opo kayak orang genah ya. Dan sekarang timnas kita Sintayong, Pak Erick Thohir menunjukkan kepada kita semuanya, rakyat Indonesia, menunjukkan kualitas dari pemain-pemain kita yang nyatanya ini mampu mengalahkan timnas Myanmar. Wahahaha. Bagaimana kira-kira pendapat dari Bung Toel nanti ya, ketika Indonesia ini timnasnya mampu mengalahkan Myanmar? Paling-paling ngomong kayak gini ya. Nah, timnas Indonesia aja yang sekarang lokalan itu cuman berapa ya yang dari luar ini kan ya. Bisa menang, ngapain kita ngambil-ngambil dari ujung luar sana kita bawa masuk. Pol-polin nanti ngomong kayak gitu ya. Ya wes teman-teman ya, yang penting sekarang kita itu, ini takdir ya, timnas Indonesia sudah memenangkan 1-0 melawan Myanmar. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya ya? Benar tadi ya, netizen itu memprediksi kalau kita itu akan menang 1-0. Terima kasih untuk kita semuanya, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, rezekinya yang banyak, dan selalu bahagia. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.